siang. Dari itu saya tak dapat menjemput Pakcik dan Makcik ke sana. Saya terus kemari. Boleh jadi kau terlambat bangun. Jadi kau katakan kau baru tahu kapan sampai siang ini. Begitu bukan? Dari dulu kau Kardi sampai sekarang hidupmu tak habis-habisnya dengan membohong saja. Bukan begitu Pakcik. Sebenarnya begini Pakcik, saya bangun tidur tadi perut saya sakit. Jadi karena Pakcik dan Makcik sudah datang, terpaksa saya kemari. Oh ya, Sukardi, hampir aku lupa. Ini Zahariah, juru rawatku. Ini Sukardi, anak kemanakan saya. Sukardi. Zahariah, permisi dulu. Ya. Biar saya tolong. Sukardi jatuh. Bawa dia ke dalam kamar dan tolong kasih obat. Baik. Anak ini sungguh tak berguna. Saya pun heran, kenapa dia tidak mau membawa istrinya menyambut kita? Nampaknya dia tidak menghormati kita. Tapi nanti kutanyakan padanya. Duduklah dulu, nanti saya ambilkan obat urut untuk Tuan. Baik Gusti ada di sini. Kalau tidak, biar saya mati pun tidak ada yang peduli. Apa Encik bermaksud akan tinggal lama di sini? Kalau Encik di sini selamanya, mudah-mudahan kalau saya sakit lagi, tentu ada Encik yang akan menolong saya. Sebenarnya, saya menjadi juru rawat dalam sebuah rumah sakit di Jakarta. Pakcik Tuan sedang dirawat di sana karena dia menghidapi penyakit darah tinggi. Menurut keterangan dokter, dia harus tinggal 3 bulan dalam rumah sakit. Tetapi karena berkepentingan dia datang ke Singapura ini untuk menguruskan perniagaannya. Maksudnya diizinkan dokter, tetapi harus dirawat. Jadi sayalah yang dokter itu suruh merawatnya. Tapi boleh jadi juga dalam 1,5 bulan saya akan kembali ke Jakarta. Bagaimana? Akan merasa sakit lagi? Encik, yang sini sakit juga saya rasa. Aduh, yang sini tidak baik, tapi penyakitnya pindah kemari. Encik datang dari jauh bukan? Tentulah Encik mendapat. Saya sanggup menolongnya. Terima kasih saja. Budi Tuan sangat baik. Sekarang kedua belah tangan Tuan. Sebenarnya saya tak mau menghalangi pekerjaan Encik. Tapi perut saya ini sakit, terluka. Oh, aduh, sakit. Apa merasa sakit lagi? Tidak sakit perut. Kalau luka di perut, obat urut saya tidak berhasil. Nantinya saya ambilkan obat untuk menahankan sakitnya. Seumur hidup saya takut makan obat. Saya tak salah lagi. Kalau Tuan tidak mau minum, berarti Tuan tidak percaya kepada saya. Iya, baik saya ini.
Mari minum. Ya, siapa? Tuan, kalau sakit Tuan sudah baik, pasti Tuan mau berjumpa. Bagaimana sakitmu, Dik? Sudah, Pak. Sesudahnya saya diberi minum obat dari Cik Zaharia dan penyakitnya lekas saja hilang. Sekarang saya tidak sakit lagi, Pak. Memang jururawat itu sangat pandai dan Pak Cik beruntung mendapat macam dia. Sudahlah, aku tak mau mendengar soal ini. Cuma aku mau tahu, kenapa kau tidak bawa istrimu datang kemari untuk berkenalan dengan aku dan makcikmu? Kau memang terlalu, Tat. Dulu, di waktu kau hendak menikah, kau kirim surat meminta uang buat belanja untuk merayakan hari perkawinanmu. 2 hari kemudian, suratlah dikirimkan meminta uang. 3 hari lagi, surat yang kau kirimkan meminta uang juga. Nah, sekarang sudah kau mendapat istri, sepucuk surat pun tak ada kau kirimkan. Sepucuk surat, secari pun tidak. Dan lagi dulu kau berjanji akan mengirimkan gambarnya padaku. Tetapi sekarang, jangan kata gambarnya, beritanya pun tidak. Sebab apa? Sebab kau pandai membohong, bukan? Sampai hari ini kau tak bawa dia kemari. Memang dia tak boleh berjalan-jalan. Dan saya pun tak tahu. Sebab tak ada lain jawaban. bukan begitu, Pak Cik. Sebab dia sudah hamil. Apa? Sudah hamil? Apa betul begitu, Dik? Memang betul begitu, Pak Cik. Masakan saya membohong lagi? Kardi, kalau memang betul begitu, Makcik pun bersyukur. Sebab Makcik tidak mempunyai anak untuk mendapat cucu. Dan Pak Cik kau pernah berkata, kalau kau telah mempunyai istri, dia akan menyerahkan segala harta bendanya kepadamu. Sukardi, sekarang kau telah mempunyai istri. Kau harus bekerja dengan rajin. Karena inilah masanya kau mengendalikan hidupmu dalam rumah tangga. Nah, besok malam pasti akan mengadakan jamuan besar. Kau mesti datang dan jangan lupa istrimu. Sebab Pak Cik bermaksud akan membangun sebuah perusahaan di sini. Jadi para tetamu yang dipanggil kebanyakan kaum saudagar yang dari Jakarta dan di Singapura sini. Dan ini adalah satu kesempatan buat kau untuk berkenalan. Supaya nanti di belakang hari dengan senang Pak Cik boleh menyerahkan segala urusan itu pada kau. Oh ya, sudah pukul 3. Sudah dikasih obat minum sekali? Sudah, Pak Cik. Saya pikir lebih baik kasih cuci perut. Baik. Kenapa kok? Ada apa ini? Saya tak sakit, Pak Cik. Ini sudah baik. Aku mengerti. Tidak ada obat yang manis. Kenapa kau gelisah saja, Keti? Tak sakit makan obat, Pak Cik. Aku mengerti. Ini obat minum jangan tidak, supaya penyakit kau boleh hilang. Kenapa banyak betul? Memang ini ukurannya. Minum, Mas. Aku bilang, coba dulu kau nyanyi. Aku mau dengar suara kau. Apa masih bagus macam dulu lagi? Apa dah? Aku tidak pandai lagi menyanyi. Suaraku sudah rusak. Cobalah. Aku suka dengar suara kau. Sebab teringat aku masa dulu, semasa kita berdua-dua. Sudahlah, merepek saja lain juga. Cobalah kau nyanyi sedikit. Sedikit menjadilah. Lantas apa mesti menyanyikan? Lagu yang dulu pernah kau nyanyikan, lagu ini.
sudah dapat laki pemalas, tiap hari ikat perut. Aku lagi yang salah. Dan aku kena kabilan. Memang kau punya salah, karena kau aku suka. Engkau saja yang mau joli, tapi aku kau tak peduli. Sudahlah, berhenti. Mulut kau bising saja. Kalau kau lapar, kau mesti menyanyi. Kalau disuruh cari kerja, hari terang dibilang panas, hari hujan takut basah, memang semuanya salah. Memang kau seorang laki yang pemalas. Lagi-lagi lapar, ikat perut. Aku minta tolong sementara saja. Sudah di sini. Ah, bukan? Suaramu masih bagus lagi. Kalau kau mau bernyanyi seperti dulu, tentu namamu bertambah harum. Aku pikir kau disuruh Tete itu memuji-muji suaraku. Maksudmu supaya aku menyanyi kembali seperti dulu, bukan? Aku tidak menyuruh kau bernyanyi kembali. Hanya yang kuharapkan demikian, supaya kau dapat menolong pencarianku. Cik, laki-laki tak malu. Kau suruh aku mengadu untung untuk kepentingan hidupmu. Sungguh kau laki-laki tak bertanggung jawab. Aku tidak suruh kau mengadu untung untuk selama-lamanya, hanya untuk sementara, supaya aku dapat ke lapangan mencari kerja. Kalau aku sudah dapat kerja, nah, kau boleh makan, tidur dalam rumah. Dulu, sewaktu kau mau menikah dengan aku, kau bilang kau ada kebun getah dan rumah sewa, uang ribu-ribu dalam bank. Tapi mana dia tuh sekarang? Sampai aku kau suruh menjual suara. Bagaimana pikiran kau ini? Aku tidak bilang aku kaya raya, cuma aku heran. Mengapa kau mau kawin dengan orang yang miskin macam begini? Ah, memang tak guna bercakap sama orang lidah bercabang macam Jawa. Lebih baik kau usahakan uang buat membeli beras. Aku tidak tahan selamanya ikat perut. Kalau kau tidak mengikat perut, Nah, kau jual suara kau. Aku tidak mau. kalau kau tidak mau, nah kau tahan lapar, jangan makan. Baik, kalau kau tidak ada uang, bagus kau gadaikan saja pakaian yang kau pakai sekarang. Hah? Apa? Berapa banyak pakaian aku yang sudah kau gadaikan? Tinggalnya di satu ini sudah kau gadaikan juga. Habis aku pakai apa? Kalau aku malu nanti kalau orang lihat. Biar kau masak. Tante. Pakai ini. Baju ini semalam baru aku jahit, lekas tukar. Supaya aku pergi menggadaikan baju ini. Potongannya tak bagus, lagipun warnanya macam kuda belang. Nanti orang semua tertawa kalau aku menengok baju ini. Aku nih, lekas tukar. Kau boleh pakai dia seterusnya. Kau boleh pakai tidur, jalan. Jadi tidak saya lagi mau tukar-tukar. Apa saja yang kau bisingkan ini? Dia tak ada uang, baju saya nak digadaikannya. Mana patut begitu? Kau ini tidak tahu diuntung. Mau saja ikut-ikut orang yang berpakaian secara modern. Sedangkan dapur sudah tidak berasap. Kalau dapur tidak berasap, Kau jual suara. Mustahil. Sedangkan saya sudah mempunyai suami. Adakah harus saya mencari makan? Kau tidak beda. Apakah dalam pendapatanmu kalau sudah bersuami tidak layak lagi berusaha dan berjuang dalam kemajuan? Karena dunia sudah bertukar, lelaki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Persangkaan itu salah. Kau sudah ketinggalan ke belakang. Ternyata kau tidak mempunyai kemajuan. Aduh, perut aku sakit. Permisi nanti aku datang. Kenapa? Apa yang beda? Bajunya sudah dapat. Tinggal lagi keluarnya.
Kalau sepasang baru berharga. Oh iya. Nah, lekas tukar. Lekas tukar. Tunggu dulu. Lekas, kamu bilang Tunggu lah, nanti tukar aja tahu lah. Apa yang kau buat itu tidak? pasal inilah aku jadi susah payah. Baju tiram saya mau digadaikan. Tunggulah sebentar di sini. Bentar saya pulang. Baju kau ini sungguh istimewa. Nak dikata potongannya potongan baju tidur, bukan potongan baju Melayu, tidak. Modern baru nih. Aku jamin kalau kau pergi ke pasar, kau dapat uang. Apa kau anggap aku ini tontonan? Beginilah, selamanya aku kawin. Kacau saja. Dik, tolong aku pinjamkan duit 30 ringgit, Dik, buat belanja. Aku datang sini bukan nak meminjamkan duit, aku nak menagih hutang yang lama. Hah? Utang? Utang apa? Hutang waktu kau nak menikahmu, apa? Waktu kau menikah, apa kau sudah lupa? Di waktu kita menonton sandiwara, di masa itulah kau sedang tergila-gila pada Zubaidah, dan di waktu itu pula aku sedang memakai uang kumpulan. Sehingga engkau yang memberi akal padaku untuk mengirim surat kepada pakcikku yang mengatakan aku nak kawin. Pakcikku percaya dan mengirim uang 1.000 ringgit, dan dapat aku gantikan uang kumpulan itu, sehingga selebihnya 300 kupinjamkan pada kau untuk menikah pada Zubaidah. Apa yang kau ingat? Hah? Tapi sekarang kau sudah senang, bukan? Apalagi kau tanyakan perkara itu? Aku pun tak mengharapkan uang itu, tapi yang menyusahkan, pakcikku telah datang dari Jakarta hari ini, dan dia menanyakan istriku. Jadi aku tak tahu nak menjawabnya, lalu aku berbohong. Aku mengatakan istriku ada, tapi tak dapat datang karena dia hamil. Bagus, pandai kau menjawabnya. Tapi mengapa tak kau bilang yang istri kau itu sudah mati? Kan supaya tidak ada halangan apa-apa. Aku tak cakap begitu. Tapi besok malam pakcikku akan mengadakan jamuan dan menyuruh membawa istriku. Kuharap kau tolong carikan asal bagaimana dan baik. Itu tak ada halangan. Itu perkara kecil saja. Andai kata kau tak datang pun pakcik kau tak akan marah. Itu tak menjadi. Kau tahu bukan, pakcikku seorang kaya raya, tidak mempunyai anak selainnya aku kemanakannya. Dia bermaksud akan mendirikan satu perusahaan di Singapura ini, dan aku dijadikan sebagai pengurus. Kalau segala tingkah lakuku yang telah lalu diketahuinya, sudah tentu harta itu akan tercurah dari tangan aku sebagai air. Lampir, kau tolong aku carikan perempuan menyamar sebagai istriku, supaya hal rahasia ini dapat tertutup dengan selamat. Apa? Apa kau pikir aku seorang apa dayaku, masanya sangat singkat. Kalau aku menikah tentu tidak mungkin, tetapi kalau meminjam tentu boleh. Pinjam? Mana boleh. Kalau aku meminjam istri orang tentu tidak boleh, tetapi kalau Zubaidah mau tentu boleh, karena kita bersahabat, bukan? Apa? Oh tidak. Aku tak mau bercakap panjang lebar, dan aku tak mau membangkit-bangkit. Kalau dulu kau meminjam uangku untuk mencari istri, apa salahnya kalau aku meminjam istrimu untuk mencari uang? Apa? Apa kau bilang? Pinjam uang untuk istri, pinjam istri untuk uang. Uang, istri, uang, istri, uang. Oh tidak. Coba kau pikir baik-baik. Dulu kau pinjam uangku untuk mencari istri. Sekarang aku pinjam istrimu untuk mencari uang. Apakah itu tidak adil?
Dan apa artinya kita bersahabat? Pinjam istri mencari uang, tentu semua orang akan ketawa melihatku. Tidak mungkin, tidak boleh jadi, tidak. Baik, kalau begitu kembalikan uang aku yang kau pinjam untuk menikah kepada Zubaidah. Ayo, pulang ke lekas. Kardi, gimana aku mencari uang sebanyak itu untuk membayarnya? Jangan kau memberi alasan yang kau tidak beruang. Kalau kau tidak membayarnya, aku akan adukan kepada polis. Oh, kau pikir kau boleh mempermain-mainkan aku ya? Apalah tuduhanmu padaku? Aku tuduh kau menipu uang pakcikku 3 triliun. Jangan berbuat begitu, tolonglah Kardi. Kalau kau mengadu kepada polis, tentu kita berdua masuk di jail. Biar sama-sama masuk penjara. Kalau aku tidak mengadu, aku yang susah. Bagaimanapun aku pusing kali. Kuharap baguslah kau berpikir habis-habis. Aku tidak perlu berpikir lagi. Hanya aku berharap pada kau untuk menolongnya. Tapi harapan aku itu sia-sia. Cuma pergi menghadiri jamuan saja kau tidak percaya padaku. Sesudah habis makan dan minum, istriku aku kembalikan kepada kau. Takkanlah Zubaidah itu akan aku jadikan istri aku terus. Baik kalau begitu. Dan bagaimana dengan pinjamanku? Apa kau minta lagi? Oh itu tidak. Malahan kalau kau tidak ada uang, aku boleh meminjamkan lagi. Apa kau boleh pinjamkan sekarang? Tidak secepat itu. Nanti kalau pakcikku sedang duduk bersukaria, baru kita pinjam uang. Sekali kita pinjam beribu-ribu. Jangan kita khawatir lagi yang kita tidak beruang. Baik kalau begitu. Kita berjanji teguh ya. Kau janji apa, Ramsey? Tidak apa-apa. Pembelanja besar ya? Iya. Ini jeruk. Apa ya? Oh, ini orange. Ini mangga. Ini apple. Oh iya. Ini buat kau, Ramsey. Ada juga ya hapuan. Ai, pakaianku kau gadaikan semua. Habis kau berikan barang yang kau sukai. Tentang aku, tengok surat gadai yang diberikan. Betul lah kau. Betulnya memang betul lah, Pak. Aku perlu makan barang yang ada vitamin buat kesehatan aku sendiri. Makan kan? Rasid, hal yang kau telah setujui tadi, cobalah katakan pada dirimu. Kau yang perlu, kau yang berunding dengan dia. Buat aku, tidak. Hah? Penakut? Biarlah, baik aku yang rundingkan. Kalau apa yang kau rundingkan? Tak apa-apa. Cuma hal yang bersangkut paut dengan kau. Boleh jadi akan menyusahkan kau. Ramsey sudah setuju. Cuma kau saja yang belum lagi. Aduh, sakit perut aku lagi. Permisi saja ya. Benci betul aku melihat. Cakap sedikit tidak diteruskannya. Ramsey, cobalah kau terangkan apa maksudnya. Baguslah kita tunggu Sukarni saja nanti yang menceritakan. Mengapa pula mesti tunggu dia? Apa kau tak boleh menerangkannya? Cobalah terangkan. Tapi janganlah kau marah ya. Tidak. Baik, turut. Sebenarnya Sukardi bermaksud membawa kau ke rumah pakciknya untuk menghadiri jamuan besar. Ya. Jadi buat sementara kau harus berlagak menjadi istrinya. Istrinya? Oh, rupanya aku mau dia pergunakan jadi pekakas menipu sebagai istrinya. Jadi bagaimana pikiranmu? Pikiran sebenarnya tak berhalang ya. Tak berhalang. Istri di laki-laki apa kau ini? Apa kamu yang bisingkan? Apa yang kami bisingkan? Bagaimana pikiranmu? Aku kamu pergunakan menjadi istrimu untuk berbohong. Dari mana kau belajar? Sabar dulu, jangan lekas marah. Aku bukan meminjam istri orang untuk bermaksud jahat. Hanya untuk menjadi bukti bagi pakcikku yang aku sudah kawin. Kalau kau suka, hutang 300 itu boleh habis. Kalau pertolonganmu ini berhasil, nanti di belakang hari aku akan menjadi pengurus besar. Sebab pakcikku datang ke sini hanya buat sementara saja. Sesudah dia membuka perusahaan itu, dia akan pulang ke Jakarta. Dan aku yang akan mengurus perniagaannya. Oleh sebab aku mau mendapat kepercayaan dari pakcikku
Lalu aku katakan, aku sudah beristri. Dari itu, hari ini aku pakatkan padamu dan bermaksud akan membawa kau pada malam besok. Kalau aku jadi manajer, tentu Ransir akan menjadi second manager dan kau juga akan menjadi keramik. Di waktu itu barulah hidup kita senang. Turun matoka, naik matoka, apa lagi? Orang pandang kita mulia. Itulah namanya penghidupan mewah. Apa kau tidak teringin dengan kesenangan ini? Baiklah, aku mau menolong kau kalau pekerjaan ini berhasil. Tapi kau mesti ingat, aku menjadi istrimu hanya buat beberapa jam saja. Iya, sudah tentu. Tapi beda. Kau tidak mempunyai baju yang longgar dan besar. Buat apa? Apa kau katakan dengan Pak Cikmu istrimu seorang yang gemuk? Bukan begitu. Aku catatkan pada Pak Cikku yang istriku hamil. Hah? Jadi aku mesti berbuat sebagai seorang yang hamil? Tidak, aku tidak mau. Biar bagaimana aku tidak mau? Oh, jangan kau pikir aku suka buat begitu. Jangan terus marah. Biarlah aku terangkan lagi. Pak Cikku sudah berumur lebih daripada 50 tahun. Dia tidak mempunyai anak kecuali aku. Makcikku sudah terangkan segala harta pusakanya akan diserahkan kepadaku kalau dia mendapat seorang cucu. Dan kalau istriku itu benar hamil, bagaimana? Tidak lama lagi kita akan menjadi seorang kaya raya. Kalau kau yang kaya raya, apa sangkut paut kau padaku? Takkan kau mau menyerahkan setengah daripada hartamu itu? Kalau setengah takkan diserahkannya, tapi kalau sebuah motorka sanggup dia akan membelinya sebagai hadiah. Bukan begitu, Kardi? Kalau dia pegang janjinya, aku mau. Kalau tidak, kau mau bertanggung jawab. Zubaidah, apa yang telah aku katakan tadi akan kupegang sebagai satu janji yang kuat. Kalau begitu, mari kita 3 orang sama-sama bersumpah. Boleh? Jadi Di antaranya, siapa yang mengingkir janji? dia akan dikutuk Tuhan. Ya, aku saja. Zubaidah, aku nak melihat kau bagaimana berlaku seperti orang hamil. Macam mana? Bagaimana aku berbuat? Oh iya, dalam bilik sana ada bantatiku. Oh, kalau gitu mari kau tolong aku. Ada saja nama aku kerja. Iya, harus kalau tidak senang mesti bersusah payah dulu. Oh, Nanti siap lah tak nak jalan lagi. nanti dah masuk. Cuma suruh masuk memang asyik saya awak. Apa? Tanya kabar lagi. 3 bulan punya kabar dalam tanya. 3 bulan punya kabar. Apa yang 3 bulan? Sewa rumah. Jaga kabar. Kenapa awak tak bodoh pula? Jangan duluan mana? Saya yang duduk-duduk. Ya, dulu tak tengok lah, dulu tengok. Aku dulu tengok sama tak tengok awak duduk. Awak mesti bawa ke rumah. Jangan rumah ni. Jangan awak nak tujuh sembahyang yang enggak mati tak jalan sembahyang ya. Anak mati datang sudah 3 bulan. Sebulan dengan bayar tempur saja. Mati pasal mata-mata. Mati pasal wayar kan. Jangan. Bayar si wayar. 60 ringgit. 60 ringgit. Tidak banyak. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih sudah begitu. Tengoklah orang dulu sembarangan pula. Orang takut dulu. Sudah 7:30, belum juga Sukardi datang dengan istrinya. Iya bang, saya pun heran. Itu siapa yang ramai-ramai bang? Oh itu ahli-ahli pembicara gam kita nampak. Inilah Cik Rosina, penyanyi dari tarian kami. Terima kasih. Silakan duduk. Baiklah, saya bersedia dulu. Ya. Itu tuh Sukardi. Tapi baik juga dia datang waktu ini. Kau datang Kardi? Selamat malam Putih, Makcik. Ya, ini istri saya, Zubaidah. Zubaidah ni pakcikku, Makcik. Apa kabar Zubaidah? Kabar baik Makcik. Ini Rosina. Rosina. Zubaidah, Rosina. Anak kemanakan saya? Sukardi. Oh. Duduk anak, duduk. Baik. Duduk.
Sudah sampai masanya, belum juga datang lagi orang yang diundang itu. Barangkali mereka terlambat karena hujan menghalangi. Oh ya juga, hujan. Boleh jadi tak keberatan untuk memberikan hiburan pada kami yang ada di sini. Jangan sampai kesunyian begitu. Saya bersedia, Tuan. Maafkan saya. Memang saja dan ada pula bakatnya untuk menjadi penyanyi. Terima kasih. Kembali. Selamat malam, Tuan. Selamat malam. Maafkan kami, Tuan, karena kami datang terlambat. Tak apa, karena sebab hujan, Tuan. Ini Sukardi, anak kemanakan saya. Ahmad. Sukardi, maksud. Silakan duduk, Tuan. Terima kasih. Sediakanlah apa-apa yang perlu. Baik, Bang. Mari, Zubaidah. Maklum sajalah tuan-tuan, orang yang baru dapat menantu. Ya Tuan, itu kita sama-sama maklum Tuan. Saya merasa bangga, Tuan, yang mempunyai anak kemenakan seperti Tuan Sukardi ini. Terima kasih. Sukardi, bercakaplah dulu dengan Cik Rusinah, karena Pak Cik hendak bermesyuarat dengan tuan-tuan kedua ini. Silakan. Silakan. Apa Tuan Sukardi sudah lama tinggal di sini? Oh, sudah lama. Hanya kita belum pernah berjumpa. Dul, ada Cidaria di kamar kamu? Ada, Tuan. Kalau gitu, maaf saya minta diri. Siapa itu? Saya Sukardi. Ada apa? Oh, Cidaria. Sibuk nampak. Apa boleh saya menolongnya? Tak payahlah, nanti tangan Tuan sakit lagi. Dan percuma
Cuma akan menyusahkan saya saja. Jangan khawatir. Kali ini kalau saya jatuh, saya tidak akan berteriak. Saya tidak akan takut disatukan dengan obat. Cuma janganlah lagi obat cuci perut itu. Itu yang paling saya takut. Apa obat itu mujarab badanmu? Ya, memang mujarab 100% sampai saya. Ya, mestinya begitu. Semalam saya kehilangan akal sewaktu mengobati Tuan. Saya urut tangan kiri, sakitnya pindah ke tangan kanan. Saya urut tangan kanan, sakitnya pindah ke perut. Rupanya Tuan tidak ada sakit apa-apa. Jadi dengan cuci perut itu sudah cukup buat pengalangan pada Tuan, supaya lain masa jangan berbohong. Jangan dituduh saya begitu. Sebenarnya tangan kiri saya yang sakit disebabkan saya terjatuh. Dan tangan kanan ini tidak sakit. Tentang ini saya mengaku, memang saya berbohong. Ya, memang lidah sudah bertulang. Tapi kalau Tuan lain kali berbohong, takkan saya kasih cuci perut lagi. Tak apa, asalkan ada obat yang lain, seperti limau manis yang campur gula pasir. Air limau manis, tentu Tuan akan gembira menerimanya. Tetapi bukan air limau yang saya akan memberikan. Jadi ada obat yang lain. Air apa? Air yang bercampur racun. Kalau Cik Zaharia tidak memberi saya minum racun, saya bersumpah akan meminumnya. Kalau saya tidak minum, biar saya mati di telan bumi, hidup sengsara di dunia. Mengapa pula Tuan berani bersumpah dengan tidak tentu tujuannya? Tidak apa-apa. Hanya dengan itu agaknya dapatlah aku menerangkan bagaimana teguhnya hatiku. Biar kau suka atau tidak padaku, tapi aku berani menerangkan yang ikut tertarik padamu. Nampaknya Tuan sudah melanggar setan. Kita hanya berkenalan dalam masa 1-2 hari saja. Dan Tuan telah berani pula membuka rahasia hati Tuan kepada saya. Apakah saya ini dalam pandangan Tuan? Kau tidak ubahnya sebagai bidadari dari kayangan yang cantik dan menawan hatiku. Aku terpaksa membisikkan detikan suara sukmaku padamu. Zaharia, kau tidak ubahnya sebagai idaman kalbuku. Aku masih bebas untuk memiliki hatimu sebagai harta. Zaharia, aku cinta padamu. Tuan tak ubahnya seperti orang gila, tak tahu apa yang dicakapkan, seperti perahu kehilangan kemudi. Sebelumnya aku berkenalan padamu, segala perasaan dan pikiranku tetap. Tetapi sehari setelah aku berkenalan padamu, segala perasaan dan pikiranku tak tentu arahnya lagi. Aku pikir kau telah maklum apa yang sedang kurindukan. Zaharia, aku rela berkorban dengan apa juga. Sebagai seorang satria di medan perang, rela berjuang dengan tidak memperdulikan kau terima atau tidak kesekian hati. Zaharia, aku cinta. Tuan sekarang jangan memegang langkah hidup ini adalah kata hati yang terburu nafsu. Setiap pekerjaan terburu nafsu selalu tidak mendapat hasil yang baik. Zaharia, kalau aku tidak terangkan dengan terburu-buru, mungkin kau akan kembali ke Jakarta. Dan tentulah tidak ada masanya lagi bagiku akan membuktikan kerinduan hatiku. Maksudmu boleh saya terima, tetapi sifat yang terburu ini tak dapat saya setujui. Ini bukan terburu-buru, hanya menyatakan keberanian hatiku. Keberanian? Anda sungguh sangat berguna terus. Kenapa pula saya mesti menyatakan yang saya tidak benci pada Tuan? Memang kau tidak pernah mengatakan kau benci padaku. Mungkin juga kau benci karena tingkah lakuku. Hatiku akan lapang bila mana kau mengatakan tidak benci,
Karena aku... Jangan itu juga disebut-sebutkan. Ya, memang saya tidak benci padamu. Coba sebutkan lagi sekali. Yang terlalu memaksa. Ya memang saya tidak benci padamu. Tidak benci arti suka. Sukalah cinta, bukan? Silakan Tuan dengan segan-segan. Terima kasih Tuan. Saya merasa puas hati atas jamuan Tuan ini. Zaharia, kenapa kau tidak turut makan? Apa ada barangkali hal yang tidak menyedapkan di hatimu? Tidak apa-apa Pak Cik. Melainkan tadi tengah hari saya terlambat makan hingga menyebabkan saya masuk angin. Kau juga Kerdi. Duduk termenung macam orang berangan-angan. Apa kau tidak mau makan? Saya sudah kenyang, Pak Cik. Kalau begitu, kita akhiri jamuan ini. Saya banyak mengucapkan terima kasih yang terutama kepada Tuan Ahmad dan Tuan Mukhtar juga. Berhubung malam ini hari masih hujan dan hampir jauh malam, saya suka kalau tuan-tuan sudi bermalamlah di rumah ini. Pak Cik, besok pagi kami banyak pekerjaan yang akan diurus, Pak Cik. Benar, Pak Cik. Biarlah kami pulang dulu. Kalau kamu sudah pulang berdua, tentu tamu yang lain akan pulang pula. Bermalamlah di sini. Kardi, malam ini Pak Cikmu hendak berunding padamu. Dari hal perniagaan itu, janganlah pulang. Kami besok banyak pekerjaan, Pak Cik. Kalau ada pekerjaan besok bermalam di sini kan tak berhalangan. Kenapa kau seperti? Tak tahu lah Pak Cik, angin datang tiba-tiba, Pak Cik. Kan bagus kita pulang saja, Bang Kardi. Kan tak baik kalau kita bermalam di rumah orang lain. Mustahil. Ini kan bukan rumah orang lain, rumah kita sekeluarga. Dul, antarkan Sukardi dengan Zubaidah kepada Salim supaya dia menunjukkan bilik yang sudah disediakan. Baik, kalau begitu kami minta diri dulu, Pak Cik. Baik. Pak Cik, Mas. Silakan tuan-tuan. Buatlah rumah ini macam rumah sendiri. Terima kasih. Silakan, Haji. Bisa bertuah. Masukkan maafir. Ya. Sila masuk. Ya. Kau janji tak begini. Iya lah, tapi nanti Pak Cik aku tahu nanti bagaimana masuk saja. Kau bilang habis jamuan mesti pulang. Ya habisnya hujan atau kata ada masuk. Nanti tante tunggu-tunggu di rumah. Itu perkara gampang aja. Tidak hujan tak hujan aku mau pulang. Masuk lah. Sudah. Bagaimana kau ini? Kau hanya janji buat beberapa jam saja. Ini lewat daripada setengah hari. Dan kau mau pula aku bermalam di sini. Tak tahu bagaimana harusnya mesti perbuat. Apa yang kau takutkan? Sebab aku mau bermalam di sini karena pastiku berjanji akan bersuara di sini. Dari itu aku mau bermalam di sini. Dan janganlah kau pikir aku tidak tahu adat, tidak membuat kelakuan yang tidak baik terhadap kau. Ya, maksud kau menjadi manajer, boleh kau teruskan. Tetapi kau mesti ingat nanti hancur kau perbuat. Kenapa dibuang ini? Panas. Kalau tak percaya kau boleh pakai. Ini sampai besok pagi masih terpakai.
aku tidur sebelah depan atau tidur sebelah belakang? Apa? Hah? Kalau tidak, kalau aku tidur sebelah belakang, kau tidur sebelah depan. Wah, bagus betul. Di mana kau belajar? Hah? Pasal apa? Di mana otakmu? Ambil ini, pergi tidur di luar sana. Jadi kalau aku tidur di luar, masakan pakcikku percaya kita laki istri. Kalau kau mau serupa laki istri, kau cari perempuan yang lain. Apalagi bagus kalau aku bercerai sama si Ramsir. Mana boleh jadi. Percuma bersahabat. Basah baju kau ya. Dari mana kau datang? Dari mana? Dari mana kau lihat ini? Berani betul kau ya? Sebetulnya aku sudah lama menunggu. Hatiku selalu khawatir karena kau berjanji hanya mana tahu bukan? Kau jangan buruk sangka. Sebab itulah bajuku basah kuyup. Baju cuma satu, basah pula. Iya, hujan pun lebat, sampai lantai pun basah. Inilah yang menyusahkan hati. Lantai basah dan ini tidak mengapa. Jangan lantai lorong basah, nanti susah. Sampai hati kau menyuruh aku tidur juga di lorong yang basah tuh. Tentu. Sebab sekarang suamiku sudah datang. Nah, lagi bagus kau keluar. 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 Ada pula aku tidur di luar macam-macam saja. Mana aku tidur? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Mengapa kamu tidur di sini? Ini saya ambil pijak-pijak di selimut ni. Tidak, bukan itu. Pijak-pijaknya aku dah buang kan. Beda? Ya. Itu bangkaku. Bangka perut mana? Hah? Bangka perut. Perut. Bangka perut. Sana. Bukan dia. Beda. Ya tunggu. Bukan itu lah. Ya tunggu. Tunggu bang, tunggu. Agaknya kau sudah tertidur tadi pada ya? Belum Pakcik. Iya betul, banyak pijak-pijak di sini. Iya betul Pakcik. Iya betul Pakcik. Saya digigitnya gatal-gatal semua badan saya Pakcik. Kenapa tak pakai obat pelit? Apalah Pakcik, hari pun sudah jam malam. Begini, baiklah, supaya kau jangan salah mengerti. Aku suruh pemalam Sukardi di sini sebab aku hendak berunding urusan perniagaan. Baguslah Pakcik, pikiran saya pun begitu juga. Sebab tak ada yang lain, baguslah pekerjaan itu diserahkan sama Bang Kardi. Apa ini? Tidak. Ini kenapa jadi basah? Itu bunga pot batu waktu dia langgar tadi. Iya Pakcik. Baik airnya yang tumpah, kalau gelasnya yang pecah kena kaki susah nanti. Ya. Oh, kaya lagi. Banyak abu, banyak kapas. Mana yang terbit di bawah katil atau di atas katil? Hah? Aku di mana saja kau sedap, asal jangan aku jauh dari istriku. Jadi letak istri kau terbang? Hah? Ayo, jangan banyak cakap, lekas keluar. Ya, keluar. Nanti macam mana kalau pasti aku jumpa, macam mana apa yang mesti aku katakan? Itu kau punya masalah. Ayo keluar. Buka lah pintu. Lagi-lagi aku tidur di luar. Macam mana? Nanti kalau pasti aku datang macam mana? Maaf, saya keluar. Sudah. Itu pasti aku datang. Tidak apa-apa. Oh, baju kaji rupanya. Iya, itu rutin ya.
Sukadi sedang masuk pintu. Jangan cakap kuat. Sukardi, ini Pak Cik bawakan obat kulit nih. Sukadi sudah tidur, Pak Cik. Letakkan saja lagi luar, nanti saya yang mengambil. Ini Pak Cik letak di muka pintu, baik-baik bertiga. Baik. Nanti dulu, jangan terburu-buru. Kalau kamu dapat berilah besok saja. Kadi, tahukah kau apa maksudku? Apa kau mau uang? Tidak, aku tidak mau uang. Tapi yang kupandaki ialah hatimu yang sebenarnya. Sesudah wajahmu kupandang, hatiku mulai bimbang. Kerana kau kulihat sebagai seorang pemuda yang berbudi tinggi. Aku bermaksud akan bertemu dengan kau supaya aku dapat menyampaikan isi hatiku. Kiranya pertemuan kita yang telah terjadi yang tak disangka-sangka. Kau tak guna mengharapkan apa-apa dari aku, sebab aku sudah beristri. Maafkan saja, lain kali kita berjumpa lagi. Nanti, hal istrimu aku sudah tahu. Tapi kulihat kau tidak pernah perhatian dengan istrimu. Sebagai seorang yang muda remaja, sudah selayaknya mencari kekasih yang sejiwa. Nak kemana kau jauh malam begini? Nak kemana kau? Tak tujuan. Cek. Siapa? Saya siapa itu? Saya Rosina. Maaf, Cek. Kalau ada hal yang penting, baik besok saja kita rundingkan. Hal yang sangat penting, Mbak Cik. Ada hal apa, Cik? Tadi saya lihat suami Cik sedang berjalan berdua-dua dengan Zaharia ke sana. Terima kasih, Cik. Kalau ada masa, besok saya akan ajar dia. Mengapa Encik menunggu besok lagi? Mengapa Encik sabar betul? Bukankah dia suami Encik? Lebih baik Encik bawa dia pulang. Kasih ajaran sedikit. Apa? Bawa dia pulang? Hal ini hanya kecil saja saya pandang. Besok saya akan mengurus dia. Nah, selamat malam. Encik serupa juga macam orang belum bangun tidur. Suami Encik sedang bercinta-cinta. Mengapa Encik mau masih tinggal diam juga? Tak baik Encik biarkan begitu saja. Mari buat saya. Cuba lihat. Suami Encik megang bau perempuan itu. Dan perempuan itu terpengaruh benar dengan suami Encik. Perempuan itu megang kedua belah tangannya. Cuba lihat. Ayo, pergilah. Kumpul, bunuh dia. Kalau saya bunuh dia kan saya menerima hukuman. Lagi pun apa faedahnya? Mengapa Encik masih sabar lagi? Jangan begini. Mari kita dengar apa cakap mereka. Tengoklah muka kau, aku nak tengok muka kau. Daria, janganlah begitu, janganlah. Daria, kalau engkau tak maafkan kesalahan aku, biar aku mati, sekalipun aku tidak akan lepaskan tangan kau. Daria, tengok, dia menghina betul. Dan dia nak menduakan Encik. Lebih baik Encik ajar dia dan pukul dia. Encik kan tahu, badan saya amat kurus. Kalau saya lawan dia, mana kan saya boleh menang. Kalau Encik tak mau pukul dia, lebih baik Encik cari jalan supaya bergaduh. Pergilah. Ayolah, pergi. Pergilah. Daria, tolonglah jangan begitu. Bang Adi, saya mau cari jalan gaduh sama Bang. Apa? Tidak, Encik Rusina menyuruh saya bergaduh dengan Abang. Saya pikir betul juga. Hari pun sudah jauh malam. Mengapa juga belum tidur? Tapi saya pikir baik besok sajalah kita rundingkan. Zubaida, kau harap kau mesti sadar pada dirimu. Lebih baik kau tidur saja.
Mengapa pula kau yang sibuk, sedangkan istriku tak berani menghalangi maksudku? Ini pula kau yang rusuh. Apa betul begitu? Encik tidak pernah menghalangi suami Encik. Tak tentu, kadang dia perintah saya, kadang-kadang saya pula perintah dia. Ah, sungguh rendah. Percuma saja aku bawa baik. Lebih bagus aku pergi tidur. Tahu juga. Mengapa pula kau datang kemari? Aku nak jumpa kepada Daria, nak terangkan betul-betul aku tidak beristri. Tapi kau... Aku tidak mau menyusahkan kau. Baliknya, Rufina memaksa aku menghalangi kau bercakap dengan Zaria. Jadi aku takut rezeki ini terbuka. Terpaksa aku ikutkan apa kemauannya. Baguslah, kalau gitu lebih baik kau pulang tidur saja. Nanti aku cari Daria. Tapi kalau Rufina datang bagaimana? Aku cari dia. Saya bingung. Yang satu mencaci, yang satu tidak peduli, yang satu memaksa. Apa betul aku ini? Bagaimana ini? Daharia, pandai kau mempermain-mainkan aku. Tapi ya, memang aku yang bersalah. Daharia, mengapa kau tidak memperdulikan padaku? Kau mesti percaya aku belum beristri, Daharia. Aku mau menerangkan padamu hal yang sebenarnya. Kalau kau mau menutup rahasia ini. Sebenarnya begini, dulu aku kesempitan uang. Lalu aku menerangkan pada pakcikku yang aku akan berita. Waktu pakcikku datang, dia menanyakan istriku. Karena aku takut yang menuduh aku berbohong, lalu aku tinggal istrinya rampir. Kami berlakon sebagai suami istri. Hal inilah yang menyebabkan kau tidak percaya lagi padaku. Oh, begini rupanya. Sekarang baru aku tahu. Kau Rufina? Ya, sekarang rahasiamu dalam tanganku. Apa dayamu lagi? Mampuslah aku. Mengapa pula kau yang berkhianat padaku? Sudahlah Rufina, ku harap rahasia ini janganlah kau ceritakan pada siapa juga. Aku boleh pegang rahasiamu, tetapi kau mesti nurut kataanku. Aku akan turut apa saja, asalkan baik maksudnya. Tentu saja baik. Aku mau kau cintailah aku dengan sepenuh hati. Apa? Tidak. Aku tidak sanggup kalau begitu. Sebab Aku tahu kau tidak cintakan padaku. Sebaliknya aku cintakan padamu. Dari itu kau boleh pilih. Kau mencintai aku atau rasamu ini terbuka. apa yang kau boleh buat? Apa ada keuntungan bagimu kalau kau ceritakan hal ini pada pakcikku? Paling banyak aku dimarah. Saya tidak. Kena marah tidak menjadi soal. Tetapi bagaimana pula kalau maksudmu tidak berhasil? Iya. Terus, Rosina, tolonglah. Tolong jangan ini kepada pakcikku. Dan janganlah kau memaksa aku menjadi ini. Di atas jasamu ini aku berjanji akan memberi kau uang. Bagaimana? Uang? Ya, uang pun baik juga. Sekarang aku ada mempunyai uang 200 ringgit dan jam tangan ini kuserahkan padamu. Apa? Pandai benar kau ya. Hal yang begini besar, apa kau pikir boleh ditutup dengan uang 200-300 saja? Tapi kau boleh periksa kocekku. Kalau ada uang lagi, ambillah. Tidak perlu aku periksa kocekmu. Jadi bagaimana apa perlu aku bersumpah? Tapi aku percaya padamu. Sebab sedikit hari lagi kau tentu akan jadi manajer dan menjadi kaya raya. Uang ribu-ribu ada di tangan.
Dalam pikiran aku, lebih baik kau bikin satu surat akuan berhutang padaku. Nanti, apabila kau sudah jadi manajer, baru kita urus. 5.000 boleh bukan? 5.000? Itu terlalu banyak. Dari mana aku akan mendapat uang sebanyak itu? Kalau kau takut kemahalan, biar aku pergi menjumpai pakcikmu. Kalau aku pecahkan rahsia ini, jangan katakan 5.000, 10.000 tentu tidak mahal bukan? Mati. Baiklah, aku buat surat hutang itu. Baguslah kau tulis di sini juga. Kau ada kertas? Astagfirullah. Jangan lupa hari bulannya. Dan bubur cap jarimu. Cap jari tak perlu, bukan surat sah jalan. Oh iya, lupa. Halo? Ya, di sini. Jakarta Trading Company. Manager. Oh, Tuan. TV Company. Oh, mesti dalam 3 hari barang itu saya akan ambil. Iya baik. Besok saya suruh saya sini orang akan mengurusnya. Terima kasih. Ya. Ramzi. Ramzi. Ada apa kali? Kau masih panggil aku tadi. Berapa kali aku sudah bilang kalau di sini panggil aku manajer. Berarti? Oh ya, saya lupa. Sebab kau pun selalu panggil namaku saja. Mengapa kau tak panggil aku asisten manajer? Kau rugi sedikit tak mau. Tadi aku suruh kau pergi cincin kamu untuk ambil itu barang. Kenapa sampai sekarang kau belum pergi lagi? Sekarang belum ada masa sebab banyak urusan. Dia sudah telepon, dia suruh ambil besok. Aku sudah janjikan. Hari-hari ada urusan. Tak apa yang diurus. Halo? Iya. Saya Pak Cik. Ya. Rahasia akan beli kapal terbang. Baiklah, saya akan tunggu dia datang kemari. Dan saya akan usahakan. Rahasia akan balik ke Jakarta. Jadi percintaanmu itu sia-sia. Burung sudah di tangan, terbang lagi. Tunggu malam maksudku. Aku telah usahakan dengan sepenuh hati. Iya. Yang memisahkan aku ini, dia percaya betul-betul yang Zubaidah itu istri aku. Kalau begitu mesti harus lekas. Aku terangkan berkali-kali padanya. Tapi bila aku tidak mendekatinya, dia terus menjumpai pakcikku. Sehingga aku tak dapat membuka mulut. Aku kirim surat pun tak dibaca. Dalam pikiranmu, jalan apa yang harus ku perbuat? Oh iya, ada jalan. Nanti kalau dia datang kemari minta tiket kapal terbang itu, kau harus bujuk dengan kata-kata yang manis. Dan kau terangkan, kau hendak menikah padanya. Tapi kalau aku menerangkannya, tentu dia tidak akan percaya. Yang lebih bagus kaulah dua laki istri menerangkannya. Yang Zubaidah bukan istriku. Dan apabila dia sudah percaya sedikit di atas perkataanmu, barulah dapat aku menerangkan bagaimana maksudku. Jangan panggil lagi istri saya, sebab dia sudah marah. Dan saya sangat takut padanya. Sebab dalam dunia ini, yang paling saya takuti ialah istri saya. Apa saja yang ditakutkan. Takut kalau dia minta cerai.
Aku pikir tentu dia tidak akan marah kalau nanti kita beri dia hadiah. Itu dia akan menolak. Ya, boleh. Mari kita coba. Ya, Bang? Bolehkah saya masuk? Ya, boleh. Silahkan, Bang. Kenapa datang kemari? Sila duduk. Terima kasih. Saya datang kemari hendak mengambil tiket kapal terbang itu. Kenapa si Tuan mengatakan tiket itu Tuan yang membelikannya? Dan saya ingin tahu bagaimana peraturan penerbangan sekarang. Ya, tadi Pak Cikgu telah terangkan begitu dari telepon. Tapi aku ada hal yang akan aku terangkan padamu. Hal apa rupanya? Saharia, aku telah berkali-kali mengirim surat kepada kau. Tapi jangankan kau membalasnya, barangkali baca pun tidak. Saya datang kemari urusan tiket, bukan urusan surat. Aku tahu, aku telah suruh orang membelinya. Sebentar lagi dia akan datang kemari. Sementaranya dia belum datang kemari, kita rundingkanlah hal kita berdua. Saharia, sebenarnya aku belum beristri, dan Zubaidah itu bukan istriku. Saya tidak peduli kau sudah kawin atau belum, sebab dengan saya tidak ada sangkut pautnya. Nanti, kalau kau tambah benci padaku, nanti akan aku tambah musuhi kau. Percayalah, Zubaidah bukan istriku. Walaupun tindakan kau begini, sedikit pun aku tidak kecil hati, sebab kau belum tahu bagaimana sucinya hatiku. Dan kau belum tahu siapa itu Zubaidah. Kalau dia bukan istrimu, istri siapakah dia? Dia istri saya. Apa betul begitu? Ya, saya harap Encik percayakan apa perkataan Sukardi itu. Karena Sukardi ada keperluan, jadi saya percayakan padanya Zubaidah berlagak menjadi istrinya. Sungguh heran. Kau berdua sepakat dan pandai terbelit. Percayalah Encik. Paham, saya tidak percaya dan tidak boleh jadi. Begitu besar kepercayaanmu. Dan di manakah sekarang istrimu? Saya di sini, Cik. Oh, rupanya Nyonya Sukardi juga datang. Ah, jangan panggil lagi saya Nyonya Sukardi. Sebenarnya saya Nyonya Ramser. Malam itu kami hanya berlakon suami istri. Kalau begitu, baru saya percaya dan saya insaf kena keterangan Encik. Kalau begitu, maafkan saya, Kardi. Apa kau perlu lagi dengan tiket kapal terbang itu? Tentang itu harus saya pikir dulu. Jangan pikir lagi dan jangan pulang ke Jakarta. Halo? Ya, saya Pak Cik. Tiket? Tidak, Dahlia tidak akan pulang lagi ke Jakarta. Ya. Ya. Dahlia, aku nak kata untuk. Halo? Ya, Pak Cik. Tentang itu saya berpikir dulu. Saya tidak pulang pun tidak mengapa. Oh, Tuan Kardi sudah jadi manajer. Tuan perjanjian tentu Tuan masih melakukan. Cakap dia perlahan-lahan sedikit. Nanti bawa dia keluar. Tiba berapa yang ada. Apa sudah banyak ada tidak terjadi. Saya perlu saya punya uang. Bawa dia keluar. Nanti dia keluar. Ya, Pak Cik. Ya, tentang itu barang-barang saya akan kirimkan saja, Pak Cik. Ya, terima kasih. Kau tentu maklum, bagaimanalah girangnya hatiku yang kau tak jadi pulang ke Jakarta. Ya, saya pun bergirang karena kota Singapura menawan hati saya. Tetapi kau silap yang menyangkakan aku sudah beristri. tidak baik. Jangan berkelakuan begitu. Saharia, untuk tempat tinggalmu telah kucarikan sebuah rumah yang tepi laut, penuh dengan pemandangan yang indah-indah. Untuk pindah, saya juga mesti berpikir. Apa yang kau mesti pikirkan lagi? Tidakkah cukup bagimu kata kasih yang kuzahirkan padamu? Apakah kau mau aku berterang-terang melamar kau untuk menjadi istriku? Menjadi istrimu? Ya, kita akan hidup rumah tangga. Penghidupan kita tetap akan bahagia. Karena perkawinan kita adalah perkawinan cinta-mencinta. Sebab tiap-tiap benci diakhiri dengan kasih. Saharia, aku harap maksud ini janganlah kau hampakan lagi. Kau manajer? Dia bilang paling sedikit 2.000.
Ambil ini 1.000 cukup. Dia tidak mau nih Tuan. Kasih saja 1.000 lah, kau terangkan sama dia mengatakan yang kita belum ada uang, perniagaan kita sudah jatuh. Hah? Perniagaan sudah jatuh Tuan, apa betul begitu? Iyalah, pergi sajalah, pergilah, sudah pergi. Pergilah, yang kau patah-patah lagi buat apa situ? Mengapa engkau bersibuk saja waktu engkau berniaga? Bukan, sebetulnya saya berniat tidak memajukan barang perniagaan. Tapi bagaimana Zaharia? Berilah saya jawaban. Kalau permintaanmu saya kabulkan, apakah segala perkataan yang manis yang kau ucapkan bolehkah saya percayai? Tentu saja, dan saya berjanji saya tidak akan mengecewakan kau. Baiklah. Apa betul begitu? Bahagialah hendaknya kita. Dah, ya, ya. Terima kasih. Nah, memang enak jadi pengantin baru di. Rata-rata kepengen kawin lagi saya. Apa? Sudah, apa di bangku lah. Saya kan biasa. Gelasnya. Makan Fer, dah. Ya. Jangan malu-malu. Alah, malam ini malam gembira buat kita. Makanlah buah-buahnya itu. Yang segan-segan. Kau jangan banyak makan pisang, makan kacang. Boleh jadi nanti kau sakit perut. Aku sakit perut tidak apa, asal jangan Kardi. Kenapa yang kau Kardi? Kardi, apa alasan pada Pak Cikmu sesudahnya Zaharia tidak merawat dan tidak pulang ke Jakarta? Oh, tentang itu sudah sedia. Seminggu lagi Zaharia akan bekerja di salah satu dispenseri di sini. Sudah menjadi istri seorang manajer mesti bekerja juga. Itu kan hanya muslihat saja. Dan lagi apa caranya bagi seorang istri bekerja di tiap-tiap lapangan menurut kesanggupannya? Ramsir, dalam golongan kita ini aku harap kau panggillah Zaharia itu sebagai Nina Sukadi. Tapi kalau di hadapan Pak Ciku, janganlah kau panggil Nina Sukadi, panggillah macam biasa. Nina Sukadi tidak lain, Zubaidah. Rupanya sampai sekarang aku mesti dipergunakan juga. Kalau aku tahu jadi begini. Sebagai seorang manusia kan kita harus menetapkan janji. Lagipun Pak Cik Sekali tak lama lagi tinggal di sini. Aku tidak mau. Aku merasa bosan berlakon sebagai seorang hamil saja. Dan aku juga merasa malu. Kalau malu jangan keluar rumah. Pak enak betul. Sudahlah. Kita tak usah bercerita berpanjang lebar. Tapi besok pun tak putus-putusnya. Hari pun sudah larut malam. Mari kita balik kan? Marilah. Adik, saya permisi pulang ya. Saya ucapkan selamat pengantin baru. Itu saja yang saya bilangkan. Terima kasih. Oh iya. Sampaikan salam saya sama Encik Zaharia. Kabarkanlah kami pulang. Terima kasih. Insya Allah. Jangan sering datang. Tidak. Selamat malam, Dik. Harap jumpa lagi. Nah, Ya. kemasannya. Baik. Zaharia? Zaharia? Kenapa? Apa yang kau katakan? Tidak apa-apa. Cuma saya teringat. Dulu, waktu saya
menjemput orang, meramaikan perkawinan. Saya selalu melihat tamu yang sangat ramai. Sehingga saya berniat, kalau nanti saya menikah, saya akan menjemput tamu yang banyak juga dan mengadakan pesta yang sangat besar. Tetapi kiranya saya tidak sampai. Terbukti ketika perkawinan kita hanya 2 orang saja yang hadir. Inilah yang menyedihkan saya. Hal ini janganlah kau sedihkan. Bukankah aku sudah berkata, kalau pakcikku telah pulang ke Jakarta, nanti kita akan rayakan hari perkawinan kita. Tapi sementaranya dia di sini, harus gelap perkawinan kita baginya. Berapa lama saya mesti menunggu? Apa sesudah nanti saya melahirkan seorang anak, baru diadakan jamuan? Ya, memang serba salah dulu sewaktu saya menerima lamaranmu. Kau harus mengerti dalam hal ini, Zahari. Cinta suci menghendaki pengorbanan. Tidak bolehkah kau meninggalkan jamuan yang besar itu untuk kebahagiaan kita berdua? Bukankah segala-galanya saya korbankan? Saya melupakan orang tua, keluarga saya, hanya untuk kepentingan engkau. Tetapi engkau tidak memikirkan aku. Dan mengapa perkawinan kita hanya 2 orang saja yang hadir? Kawan-kawanku yang setia dan yang boleh menutup rahasia ini hanya 2 orang saja. Ya, apa boleh buat? Sebaliknya, walau bagaimana besarnya perkawinan ini, kendati pun perkawinan raja-raja sekali, yang perlu hanya 2 orang saja untuk menjadi saksi bagi pengantin itu. Bukankah perkawinan kita ini tidak ubahnya seperti perkawinan raja-raja juga? Oh, jadi engkau berpikir engkau raja sekarang, ya? Ya, tentu. Raja dalam rumah tangga. Kalau engkau umpamanya raja, saya ini menjadi apa? Istri, mana boleh menjadi raja, tapi boleh menjadi permaisuri. Bagaimana? Ya, kaulah yang menang. Memang bijak. Apa abang mau cuci perut lagi? Oh, jangan disebut-sebutkan lagi. Mari. Sudah 3 bulan pakciknya belum juga pulang-pulang. Dan selama itu terpaksa aku mesti tinggal di rumah. Ini... Mengapa pula kau salahkan aku? Dulu waktu aku di rumah, kau suruh aku cari kerja. Tapi sekarang aku sudah dapat kerja. Kusuruh kau tinggal di rumah untuk bersenang-senang. Aku lebih suka kalau kau tinggal di rumah. Biar aku yang... Kau mesti pakai itu batal dan kau hiasi pakaianmu. Jadi aku mesti berlaku sebagai seorang hamil saja. Dalam 2 tahun ini kalau pakciknya tidak pulang, gimana aku mesti cari anak buat buktinya? Jangan khawatir, jangan bimbang, Deda. Coba lihat. Maaf, Kadi. Silakan duduk. Apa hal ini betul semuanya? Tentulah betul, takkan kalian nak bersandiwara lagi. Enggak aku. Jangan 10 tahun menjadi topeng sebagai istrimu. Aku sudah... Tidak, jangan khawatir. Hal itu takkan terjadi. Kardi, mengapa malam ini berani kau jalan berdua-dua? Nanti kalau jumpa pakcikmu bagaimana? Sebab pakcikku dijamu ke rumah orang lain. Kesempatan inilah dapat berjalan sama Zaharia. Siapa di luar? Saya. Masuklah, pintu tak dikunci. Mau ke rumah bukan? Apa lagi dah jumpa bulan? Ambil ini. Mulailah 2 bulan sekali bayar ni. Terima kasih ya nak. Terima kasih. Selamat tinggal. Mengapa kau pula yang bayarnya? Karena aku lihat sewa rumah ini. Dan kau mengapa pula kau yang membayarnya? Aku takut terkena hujan hari. Kenapa? Waktu aku sakit perut. Sakit perut makan apa? Iya, yang bilang aku. Kenapa pula kau? Kenapa? Tuan, Rusina datang lagi tuan. Bilang sama dia aku tidak ada masa untuk berubah. Tapi Apa nak tapi lagi ni manajer punya perintah pergi kerjakan. Sombongnya, belum berapa lama jadi manajer, berani kau bilang tidak ada masa. Sini duduk. Apa kabar? Lama kita tak berjumpa ya? Saya baru pulang dari Bandung. Bagaimana Bandung? Ada bagus? Kalau di sana bagus, tentu saya tidak akan pulang kembali menjumpai Tuan. Ya, tentu Tuan sudah lupa dengan saya, bukan? Pada Rosina Tuan tidak ingat, tidak menjadi apa.
Asalkan Tuan ingat hutang Tuan. Nah, dulu Tuan sudah bayar 1.000. Dan sekarang Tuan tentu akan membayarkan semuanya, bukan? Kalau kau mau uang, kau harus memberi aku tempo. Bila mana aku dapat itu uang, di waktu itulah aku akan memberi kabar padamu. Baik, saya boleh kasih tempo. Sekarang sudah pukul 2. Nanti pukul 3 saya akan datang. Saya mau kau mesti selesaikan 4.000 itu. Mana boleh jadi kau hanya memberi 1 jam tempo. Sedangkan membeli barang pun masih boleh beransur-ansur. Jadi kau pikir aku barang dagangan? Bukan, aku hanya memberi perbandingan. Baik, sekarang aku bayar 4 kali bayaran. Bagaimana? Boleh 4 kali bayaran. Tapi 1 hari kau mesti bayar 1.000. Bagaimana? Kalau begitu 1 kali bayar saja. Karena sekarang saya sangat perlu dengan uang. Saya harap kau mesti sudilah beli saya ke lapangan. Siapa? Saya. Tolong sembunyi sekejap. Apanya? Ayolah, tolong. Di mana? Oh, tahu Zubaidah. Sampai aku terkejut, aku pikir masih Zaharia. Begitu saja kau sudah terkejut. Tapi Zaharia sudah pergi ke rumah sakit. Mungkin dia telah melahirkan anak. Sampai hal ini aku lupa. Sampai Zaharia masuk rumah sakit pun aku lupa. Kau pernah datang kemari? Aku mau menjumpai Zaharia, tapi lupa nomor biliknya. Oh iya, kalau tidak silap nomor nomor 13. Iya, Cik Rosina ada kita, aku lupa. Apa kabar Cik Rosina? Kabar baik. Mengapa Cik tak sebagai orang hamil lagi? Tak perlu. Sebab Nyonya Sukardi sedikit hari lagi melahirkan anak. Apa Sukardi ada di dalam? Ada Tuan. Ada Pak Cik. Ada Pak Cik aku. Pak Cik aku datang Pak Cik. Kenapa? Pak Cik tidak Kenapa ofis ini kotor begini? Sampai meja tulis berabu. Nanti saya suruhkan orang menyapu. Sudah ditegur baru nak suruh orang. Aku datang kemarin nak memeriksa buku kira-kira. Apa sudah siap? Sudah. Ya. Bukan ini, mulai. Bukan. Halo? Ya. Di mana tuh? Oh, hospital. Ya, di sini Sukardi. Sudah lahir? Laki-laki? Terima kasih. Bagaimana ibu dan anaknya? Syukur, alhamdulillah. Terima kasih sekali. Iya, nanti saya datang. Terima kasih. Apa? Sudah lahir laki-laki. Sungguh berbahagia kau, Kardi. Kalau begitu, mari kita pergi tengok. Bagaimana Pak Cik? Saya pikir besok saja Pak Cik menengoknya. Sebab dia mengizinkan seorang saja untuk menjumpainya. Pak Cik sangat gembira. Dan Pak Cik berniat, bila mana anakmu sudah berusia 40 hari, Pak Cik akan mengadakan jamuan besar. Ya, Pak Cik. Terima kasih Pak Cik. Saya pun rasa gembira juga mendengar. Ya, kita mesti. Ini macam mana? Ini Pak Cik. Ini sudah betul nih, sudah betul. Yang ini nih ada kotor sedikit. Bekerja biar bersih, belajar kebersihan itu belajar. Semua sekali kebersihan belajar. Sudahlah ini. Aku rasa apalagi kalau makcikmu yang dengar. Tentu lebih gembira lagi dari Pak Cik. Jadi sekarang Pak Cik hendak balik, mengasih tahu dengan makcikmu supaya dia dapat tahu. Dan buk ini Pak Cik bawa. Pak Cik periksa di rumah. Tapi ingat, kau sekarang sudah jadi bapak dari itu anak. Dan kau harus bekerja dengan teliti. Tinggal. Apa aku mesti minta uang dari Pak Cik? Jangan. Nanti aku
tuh bayang, kau jangan takut. Cuma aku minta tempo sama kau sampai anak aku berumur 40 hari. Masa itulah kau ada duit. Boleh, tapi kau mesti bersumpah. Iya. Ingat. Iya. Sini saya ucapkan banyak kasih pada para hadirin yang dihormati. Berhubung dengan masih ada waktu lagi, marilah kita sama-sama mendengar, barangkali ada 1-2 lagu lagi yang akan dihadiahkan oleh penceragam kita.
Malam ini semua orang bergembira. Tetapi kenapa Zahariah bersusah saja? Barangkali badannya kurang sehat, Pak Cik. Tadi waktu makan, nafsunya sebagai orang sehat. Kenapa sekarang mukanya asam saja? Dulu, kalau dia mau pulang, mengapa ditahan-tahan? Barangkali dia teringat kampungnya. Baiklah, kalau begitu saya tanya sama dia. Ya, betul. Saya pun bermaksud akan menyuruh dia pulang. Zahariah, kenapa kau termenung saja? Walaupun kau hanya sebagai seorang juru rawat, tapi kami anggap sudah seperti saudara. Kau jangan bersifat segan kepada kami. Kalau kau tak mau menolong melayani tetamu, kami pun tidak marah. Tapi jangan tunjukkan muka serupa ini. Pakcik anggap tidak kena para tetamu nak pulang. Mengapa kau bersedih, Zahariah? Dan apa cakapnya makcikku tadi padamu? Hati saya tak tahan dengan hanya begini. Sudahlah, perkawinan kita dalam rahasia. Ini tentang anak pun mesti dirahasiakan juga. Itu anak, ialah anak saya. Saya ibunya. Saya yang melahirkannya. Tetapi yang dapat pujian ialah orang lain. Coba lihat, para tetamu dan saudara-saudaranya semua memberi pujian kepada Subaidah dan tidak mempedulikan saya. Saya bersedih mengenangkan nasib saya. Memang kegelapan ini tak dapat menentukan hak kedudukan saya. Apa saya di sini menjadi istri atau tamu biasa saja? Boleh jadi lebih hina dari itu agama. Zahariah, hal ini janganlah kau pikirkan sangat. Kegelapan ini akan terang menjadi kebahagiaan pada kita. Sebab tak lama lagi pakcikku akan pulang. Saya sudah jelak mendengar cakapmu ini. Pakcikmu belum tentu bila baliknya. Selama dia masih di sini, selama itu pula saya akan dalam kegelapan. Seorang manusia tidak cukup dengan makan minum atau berpakaian saja. Baru boleh dikatakan puas. Yang perlu ialah hati. Tapi hati saya selalu kesal, menyesal karena perbuatanmu. Kalau engkau selamanya hendak menggelapkan saya dari mata pakcikmu, baiklah, kita berpisah saja. Zahariah, sabarlah Zahariah, sampai kita ikhtiarkan jalan yang lain. Ikhtiarkan jalan lain? Kalau engkau pandai berikhtiar, takkan saya menderita begini. Mengapa engkau tak mau berterus terang dengan pakcikmu? Akui segala kesalahanmu dan terangkan yang aku ini ialah istrimu yang sah dan anak itu ialah anak kandungku. Tapi keberanianmu sedikit pun tak ada. Jangan kata hendak mencari jalan lain. Bukan aku tidak berani, tapi aku takut dia tidak akan memaafkan kesalahanku. Kalau dia marah bagaimana? Tentulah aku akan diusir daripada rumah ini. Dan bagaimana pula dengan jabatanku sebagai manajer itu? Kau sangat pengecut menjadi laki-laki. Kalau semua manusia dalam dunia ini sebagai engkau hanya mengharapkan jabatan manajer dari pakciknya, tentu banyak-banyak orang yang mati kelaparan. Kita hidup sebagai manusia, mempunyai kaki dan tangan. Kita harus berikhtiar dan mencari pekerjaan yang lain. Kalau pencarian kita tidak mencukupi, kita harus berhemat. Dan kalau berhemat juga tidak memandai, saya juga sanggup menolongnya. Tegasnya, kita harus berjuang untuk kesempurnaan kita. Pergilah padanya, saya minta maaf. Kalau dia nanti mengusir kau, saya juga ikut berkorban. Angkat untuk kita berdua, pergilah. Apa mesti saya terangkan semua? Dan mengaku kesalahan saya? Ya, kalau engkau tak mau mencatatkannya, baiklah kita bercerai saja. Baiklah, ya, biar aku catatkan.
dia datang minta tolong. Tak boleh jadi. Kalau dia senang, dia lupa dengan anak. Kalau selalu kesalahannya yang macam ini ditolong, nanti dia lebih kurang ajar. Besok kau pulang, katakan padanya aku tidak mau menolong orang yang bersalah. Dia memakai uang orang, aku mesti menggantinya. Tidak, ada lebih baik dia masuk jail. Itu ada lebih baik, bukan? Dan lagi orang yang sudah bersalah tidak mesti ditolong. Di dalam surat itu, dia menerangkan, dia tahu yang dia berbuat begitu. Dari itu tak boleh diampunkan lagi. Orang yang sudah bersalah dan pernah melakukan kejahatan tentu tidak selamat. Zubaidah, anak kau sudah bangun, hukum mengadu. Zaharia, pakcikku sedang marah. Sehingga aku tak sanggup nak membuka mulutku. Ku harap kau jangan marah, bersabarlah. Nanti aku akan ceritakan juga. Tuan, di tamu ada orang mau jumpa dengan Tuan. Oh iya, nanti aku datang. Kau tinggal dulu, nanti aku kembali ya. Kau, Ros. Ya, aku pikir kau tentu sudah tahu apa maksud aku datang kemari. Tidak payah aku menceritakan lagi. Ya, aku tahu. Tapi bagaimana? Sekarang aku belum mempunyai uang lagi. Apa? Dari tadi aku sudah menyangka. Tentu jawabanmu ini lain tidak. Bukankah kau sudah berjanji apabila umur anakmu sebulan kau akan membayarnya? Iya, itu betul. Tapi bukan malam ini. Jadi kalau tidak malam ini, bila lagi? Aku mesti tunggu kau punya anak itu. Kau jangan ucapkan perkataan yang tidak baik, kau ingat? Perkataan tidak baik juga nanti aku sampaikan dengan pakcikmu. Kalau kau tidak hendak membayarnya. Tolonglah, jangan kau cakapkan. Sampai hati kau buat begitu, tolonglah. Berapa dia? 500. Kasih lagi. Kasih. Lekas. Sila dulu. Lekas. $300. Ini berapa? 3. Kasih lagi. Aku dah tak ada dia, dah habis. Apa yang ada lagi? Aku tidak mau ambil tahu. Aku mau aku punya uang. Sekarang kasih lekas. Ini berapa? 40. Tak cukup, kasih lagi. Apa yang ada? Aku mau aku punya uang 4.000. Siapa tu? Tuan, pakcik Tuan dan Encik Zubaidah sedang bertengkar. Apa? Bertengkar? Pasal apa? Saya pun tak tahu. Atau aku datang? Mau kemana nih? Ya aku lepaskan. Aku nak pergi jumpa sama si Zubaidah. Kasih cukup aku punya uang 4.000 dulu. Lekas. Jangan kau menggila sama aku, kasih itu uang. Lekas. Ayo lekas kasih itu uang. Ambil. Ini apa? Ya, jangan aku ganti. Aku kasih cukup. Kasih cukup. Sekarang tak kasih cukup. Ini apa? Masih tak guna marah pada saya. Dan masih tak tahu siapakah saya yang sebenarnya. Siapa kau? Tak ubahnya muka kau seperti hantu. Anak kau menangis tak mau kau menyusukannya. Sebalik kau marah sama aku. Mau jadi apa kau di sini? Zubaidah, anak kau menangis. Susukanlah dia. Saya tak mau. Kau berani melawan? Mati. Jangan marah pada saya. Bagaimana yang saya mesti menyusukan anak ini? Sedangkan anak ini bukan anak saya. Dan saya bukan istri Sukardi yang sebenarnya. Saya hanya istri akuan saja. Kalau Pakcik mau tahu yang sebenarnya, Zahria lah istri Sukardi yang sah. Dan Zahria lah ibu kandungnya anak ini. Apa? Zahria? Juru rawat itu istri Sukardi? Iya. Jadi Zahria menantu kami yang sebenarnya, bukan kau. Bagaimana halnya yang sebetulnya? Oleh karena Sukardi sudah bersalah mengambilkan uang Pakcik, lalu dia menerangkan pada Pakcik yang dia telah beristri. Ketika Pakcik berkunjung kemari, lalu dia menyuruh saya mengaku menjadi istrinya, sebab supaya Pakcik jangan marah lagi padanya.
Oh, begitu rupanya. Baru aku mengerti sekarang. Di mana Zaharia? Entahlah, tadi saya lihat dia keluar. Barangkali ada di atas, Pak. Biar Zaharia, biar siapa anak ini menangis kan mesti dikasih susu. Satu orang tak ada mengingat. Kalau begitu biar aku kasih susu tim saja. Zaharia, hendak kemana kau? Dalam ingatan saya, besok saya akan berangkat ke Jakarta. Apa sebabnya saya berbuat demikian? Tak dapat saya terangkan. Hanya Sukardilah yang boleh menerangkannya. Kau tak usah pergi dulu. Apa yang menyusahkan kau, semua Pak Cik sudah tahu. Karena Zubaidah telah menceritakan satu persatu. Pak Cik tahu selama ini kau terseksa, hati kau sakit karena Mak Cik tahu. Tapi kuharap lupakanlah semuanya. Tinggalkanlah segala kegelapan. Karena kini telah bersinar cahaya yang cemerlang. Dan Pak Cik harap janganlah kau tinggalkan rumah ini. Kalau Pak Cik dan Mak Cik sudah tahu semuanya, baguslah. Hati saya bertambah gembira. Dan budi Pak Cik yang baik sangat saya hargakan. Tetapi bagaimanapun saya mesti pergi dari rumah ini. Karena pemberian anak Pak Cik Sukardi tidak tetap. Hati saya bertambah sakit lagi ketika saya ketahui dia sudah berhubungan dengan Rosina. Saya minta pada Pak Cik, janganlah halangi maksud saya ini. Biar saya pergi. Zaharia, janganlah pergi dulu. Ikutlah cakap Pak Cikmu. Sebab sekarang Mak Cik sudah tahu siapa kau sebenarnya. Tolong, jangan ceritakan. Janganlah, tolong. Aku mesti ceritakan rahasia ini dengan Pak Cikmu. Tolonglah, janganlah. Kenapa? Ada apa ini? Begini Tuan, Zubaidah bukan istrinya. Istrinya benar ialah Zaharia. Kerana Sukardi sudah menipu uang Tuan, jadi Zubaidah diakui sebagai istrinya. Bohong Pak Cik, jangan percaya Pak Cik. Kenapa jadi baru sekarang kau menceritakan? Kerana dia mau menipu saya. Itu sebab saya ceritakan hal dia. Tapi untung surat utangnya ada. Ini dia. Pak Cik, jangan percaya Pak Cik. Bohong Pak Cik. Sudah, bising. Rosina, aku hendak bertanya dengan kau. Boleh jadi kau dengan Sukardi ada musafir Sukardi menikah. Dari itu kau bukakan rahasia ini. Iya begitu bukan? Apa? Berhubung dengan dia? Saya benci melihat orang penipu semacam itu. Kerana memang dia berhutang. Itu sebab saya tagih. Kalau tidak, sebelah mata saya tidak akan pandang dia. Nah, Zaharia, apa kau sudah dengar semuanya ini? Nah? Baru saya mengerti semuanya, Pak. Dul, angkat bagnya Zaharia, bawa naik di atas. Baik, hal Sukardi, Zaharia dan Zubaidah sudah selesai. Bagaimana surat utang saya? Utang apa? Sukardi ada utang pada saya. Utang? Mana surat utang? Ini dia surat utang. Kalau suratnya sudah habis, tentu utangnya selesai, bukan? Berani kau ya, ceroboh sungguh. Tak kesang. Pada mulanya kau datang bertamu ke rumah ini. Jika kau tahu hal Sukardi, sehingga kau minta uang padanya sebagai menutup mulutnya, sehingga kau paksa dia membuat surat utang palsu. Apalah guna yang kau simpan surat ini? Sungguh rendah budi pekertimu menjadi seorang perempuan. Apalah gunanya kau lakukan perbuatan yang macam ini? Rosina, Pak Cik harap hal ini diselesaikan saja. Andainya kau perlu dengan uang, Pak Cik dapat menolongnya. Tapi janganlah dibuat cara-cara yang begini. Dan anggaplah kami di dalam rumah ini sebagai saudara. Baiklah, saya banyak mengulang terima kasih. Dan saya minta maaf kesilapan saya. Izinkan saya pulang, Cik. Silakan, baik-baik di jalan. Zaharia, kekallah suami istri selama-lamanya. Tinggal semana, Pak Cik. Ya. Pak Cik dan Mak Cik sekarang sudah tahu siapa saya dan siapa Zaharia yang sebenarnya.
Zubaidah, lain tidak yang kuucapkan hanya terima kasih. Pak Cik, hari pun sudah larut malam. Izinkanlah saya pulang, Pak Cik. Silakan. Ini itu, harus selalu datang kemari. Zarya, dan penghidupanmu yang baru ya. Ramsir di mana? Oh iya, Ramsir? Ramsir. Ramsir, bangun Ramsir. Ramsir, bangun. Orang tetamu sudah pulang semua, tinggal kita saja berdua. Dan aku sudah tetap menjadi istrimu. Hah? Kan dari dulu memang kau istri aku. Iyalah, tapi aku sudah terangkan sama Pak Cik Sukardi, yang Zarya, istri Sukardi, aku istrimu. Mau tidur lagi dia.